nama saya Andina Septia. Saya dari batch 10 Algoritma Data Science Academy. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya berupa Shiny Dashboard untuk forecast sales. Untuk Shiny Dashboard saya mengenai forecast sales, saya ingin mengetahui bagaimana sih sales itu dapat kita prediksi, karena selama ini ketika saya bekerja di FMCG, di mana pada saat itu saya memegang digital marketing dan tanggung jawab pada saat itu berupa sales di e-commerce. Dan saya kira kalau hanya memprediksi sales saja, tentu ada faktor-faktor yang harus juga diikutkan. Untuk itu, setelah saya belajar machine learning di Algoritma Data Academy, saya melihat ada potensi untuk mengetahui bagaimana sales bisa diprediksi diikutkan dengan faktor-faktor lainnya gitu. Pada kali ini saya menggunakan data dari sebuah retail di Amerika. Data ini tersedia di kaggle.com, sehingga data yang tersedia tersebut saya gunakan untuk melihat apa saja faktor yang dapat memprediksi sales secara lebih baik. Pada halaman About, di sini saya melihat bagaimana sih total sales di retail US pada saat yang sama ketika data dari kaggle.com tersebut saya dapatkan. Jadi data ini merupakan dari Walmart. Walmart itu merupakan retail yang sangat besar, memiliki banyak cabang di US sana, dan data tersebut dapat dilihat dari sejak tahun 2010 hingga 2012. Kemudian pada saat itu saya melihat ada apa yang sales pada saat itu di US seperti apa gitu, sehingga saya mengambil data dari US Census Bureau berupa data sales retail khusus untuk department store secara keseluruhan. Dan di sana di dalam grafik ini terlihat bahwa pada tahun 2010 grafik menunjukkan bahwa sales atau di garis yang warna pink ini salesnya tampak lebih baik dibanding tahun-tahun setelahnya. Tentu ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi mengapa sales dari tahun ke tahun pada saat itu menurun gitu. Setelah ini kita akan lihat di halaman selanjutnya. Di halaman ini kita melihat distribusi data dari data retail Walmart tersebut. Pada tabel dari Walmart, kita melihat ada temperatur, full price, markdown price atau discount yang terdiri dari 5 jenis. Kemudian ada CPI atau Consumer Price Index, ada data unemployment, dan weekly sales tentunya. Nah, dari data ini kita melihat secara distribusi ternyata tidak semuanya memiliki data yang full, atau ada beberapa data yang nilainya 0 atau missing value. Data missing value ini saya treatment sebagai 0 untuk memperlihatkan diversifikasi dari diskon tersebut bagaimana mempengaruhi terhadap sales di kemudian hari atau di bulan-bulan berikutnya. Kita lihat untuk temperatur, datanya seperti ini, full price, markdown. Kita melihat ada banyak sekali data yang berkumpul di area 0, di mana ada banyak missing value, yang tentu diskon pada departemen tertentu tidak diaplikasikan pada departemen lainnya, sehingga ini menjelaskan mengapa datanya banyak di angka 0. Yang kemudian menurut saya menarik adalah Consumer Price Index juga tersedia di data tersebut, unemployment juga, dan weekly sales tentunya. Weekly sales ini banyak berkumpul di area sekitar 2 juta atau US dollar, dan kita akan lihat secara
tahunan bagaimana tren dari sales tersebut. Di sebelah kanan diperlihatkan grafik mengenai korelasi antara variabel. Di setiap variabel dalam data tersebut, grafik ini menunjukkan bagaimana korelasi antar variabel seperti misalkan weekly sales dengan unemployment, dia memiliki korelasi 0,1. Hal ini artinya ketika dia mendekati 0, dia memiliki korelasi yang rendah, dan jika dia mendekati angka 1, dia memiliki korelasi yang tinggi dan juga positif. Nah, tentu saja kita ingin melihat variabel apa saja yang menunjukkan korelasi yang baik, yaitu korelasi 1 dan juga positif. Sehingga saya melihat tidak semua dari variabel ini dapat kita gunakan untuk memprediksi sales tersebut. Untuk sekarang kita lihat seasonality dari data tersebut. Seasonality adalah perubahan yang dapat direkam oleh data tersebut dan dapat mempengaruhi tren dari sales. Kita melihat ada data yang negatif dan ada data yang positif. Seasonality yang negatif bukan berarti sales-nya itu negatif, tapi data ini sudah dinormalkan sehingga untuk data yang amat sangat kecil itu dia berada di range yang negatif. Artinya pada saat bulan-bulan yang negatif ini sales sedang tidak cukup baik, dan untuk bulan-bulan di mana seasonality positif, sales dapat dipastikan sedang baik-baiknya. Kita bisa lihat di tahun 2010 dan 2011, di bulan November dan Desember, di sini terlihat seasonality yang amat sangat positif dan tinggi. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahun, belanja dari konsumen amat sangat tinggi di bulan tersebut, dan tentu saja di US ini dipengaruhi oleh season dari holiday, di mana bulan November dan Desember adalah momen untuk Thanksgiving dan Christmas, yang tentu saja juga diakhiri dengan New Year's sales, dan momen-momen ini adalah momen-momen ini menunjukkan bahwa data sales akan sangat tinggi di bulan tersebut. Untuk selanjutnya, saya mencoba beberapa model machine learning, dan dari sekitar 3 atau 4 model machine learning yang saya coba, saya tertarik untuk menggunakan forecast untuk Holt Winters yang di sebelah kiri, juga untuk ARIMA, model menggunakan external variables atau X regression. Untuk yang Holt Winters, data yang saya forecast hanya berupa weekly sales, di mana machine learning tersebut tidak dapat mengikutkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi forecasting tersebut, sehingga untuk forecasting Holt Winters tersebut tidak cukup kuat untuk dapat memprediksi dengan baik sales yang kedepannya akan seperti apa. Nah, di sebelah kiri kita melihat ada jumlah error dari MAPE, MAE, dan RMSE. Angkanya sebetulnya sudah cukup baik, di mana errornya amat sangat kecil. Kemudian kita lihat di forecast ARIMA model external variables. Di sini kita melihat jumlah MAPE yang sebetulnya lebih besar, hanya sedikit dibanding MAPE di Holt Winters model. Namun, untuk forecast ARIMA model dengan external variables ini, dia tentu akan lebih kuat memprediksikan sales yang kita harapkan dengan variabel yang tentunya akan kita gunakan juga di kemudian hari. Nah, untuk itu saya melihat tentu saja forecast dengan ARIMA model with X regression ini lebih baik untuk menunjukkan data sales yang kita inginkan di kemudian hari. Oke, kemudian
Di halaman ini saya menggunakan data-data untuk store lainnya yang saya ubah namanya menjadi store A sampai store E. Di store tersebut tentu weekly sales memiliki data yang berbeda-beda dan juga memiliki data external regression seperti markdown price atau discount dan consumer price index yang juga berbeda-beda. Sehingga saya mencoba untuk memprediksikan atau forecast data sales yang ada dari store tersebut menggunakan model yang sudah saya gunakan sebelumnya. Ketika kita memforecasting sales, tentu saja kita tidak ingin melakukan kesalahan forecasting, apalagi tanpa faktor-faktor lainnya. Dan saya kira ketika kita melihat ada faktor lain yang diikutkan seperti diskon atau markdown price dan consumer price index, tentu akan memberikan prediksi yang lebih baik lagi. Bulan di ujung sebelah sini merupakan prediksi dan errornya. Range dari forecasting tersebut bisa berupa negatif atau positif, dan kita bisa melihat data sales yang di forecast tersebut dapat membantu kita untuk memprediksi kira-kira apakah kita akan mensupport budget untuk marketing di bulan tersebut atau tidak. Dan saya kira data shiny dashboard ini penting untuk membantu kita melihat apa saja yang dapat kita lakukan di kemudian hari dalam hal marketing atau sales. Oke, sekian penjelasan mengenai Shiny App saya untuk forecasting sales. Terima kasih atas waktunya.